Indeks harga saham gabungan melesat 1,83% ke level 6.342. IHSG melesat lebih dari 1% di tengah bursa kawasan di Asia bergerak bervariasi. Investor asing mencatatkan aksi beli senilai 1,95 triliun rupiah ke bursa tanah air. Rally terjadi karena pelaku pasar memanfaatkan momentum krisis energi di berbagai negara maju untuk memburu saham-saham energi dan komoditas. Sejumlah saham-saham big caps perbankan dan batubara diborong investor pada perdagangan Senin pekan pertama Oktober ini. Secara historis, IHSG bisa menguat di bulan Oktober selama 20 tahun terakhir. Nilai median penguatan IHSG sejak tahun 2001-2020 adalah 1,9% secara bulanan. Kementerian Keuangan resmi membuka masa penawaran obligasi negara atau obligasi retail Indonesia atau ORI seri 20 yang ditawarkan mulai 4 Oktober hingga 21 Oktober dengan imbal hasil atau tingkat kupon fixed rate 4,95% per tahun. Penjualan ORI 20 ini ditargetkan sebesar 15 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menjelaskan, masyarakat yang tertarik berinvestasi dapat membeli ORI 20 dengan nominal minimal 1 juta rupiah hingga maksimal 2 miliar rupiah, yang jatuh temponya pada 15 Oktober 2024. Luki menambahkan, hasil dari penawaran ORI 20 akan digunakan untuk pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, termasuk vaksinasi COVID-19. Grab Holdings meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan dompet digital OVO menjadi 90% dari sebelumnya sebesar 39% melalui PT Bumi Cakrawala Perkasa. Induk dari Grab Indonesia itu meningkatkan kepemilikan di OVO hasil akuisisi saham dari PT Tokopedia dan Lipo Group. Grab yang berbasis di Singapura juga berencana untuk go public melalui merger dengan Altimeter Growth Corp pada akhir tahun ini. Sebelum transaksi ini, Grup Lipo tercatat menggenggam kepemilikan 7,2% saham di induk OVO Bumi Cakrawala Perkasa, sedangkan Tokopedia mempunyai 36,1% saham di BCP. Dengan transaksi itu, Grab kian melebarkan ekosistem bisnisnya tidak hanya berbasis ride-hailing, melainkan menjadi layanan keuangan. Kabar buruk kembali mengintai perekonomian dunia. Amerika Serikat dan China dikabarkan akan kembali melakukan perang dagang akibat tak tercapainya kesepakatan fase pertama kedua negara. Perwakilan dagang Amerika Serikat, USTR, Catherine Tai mengumumkan bahwa China tidak memenuhi kesepakatan perdagangan fase 1 yang sebelumnya dicapai kedua negara pada Januari 2020. China yang seharusnya membeli barang-barang AS senilai 200 miliar dolar dalam periode Januari 2020 hingga 31 Desember 2021, sampai saat ini diketahui belum memenuhi janjinya, sehingga perwakilan dagang Amerika Serikat sedang melakukan evaluasi terhadap China termasuk kemungkinan menerapkan tarif tambahan. Selain itu, pertemuan terkait negosiasi dagang fase kedua yang seharusnya dilakukan pasca pemilihan umum AS pada November 2020 lalu, sampai saat ini belum dilakukan, sehingga belum adanya kejelasan terkait perjanjian dagang kedua negara. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional baru saja merilis Pandora Papers yang berisi bocoran atas 11,9 juta rekam dokumen dari 14 perusahaan keuangan berbeda di dunia. Investigasi yang dilakukan oleh ICIG didasarkan pada kebocoran data atas catatan rahasia dari 14 perusahaan penyedia layanan offshore atau lintas batas profesional kepada individu dan perusahaan kaya yang ingin menggabungkan perusahaan cangkang, perwalian, yayasan, dan entitas lain di wilayah bebas pajak. Pandora Papers disebut sebagai tsunami yang mengungkap rahasia kekayaan dari orang-orang kaya di dunia lebih dari 200 negara. Orang-orang yang namanya disebutkan di dalam Pandora Papers telah melakukan tindak penggelapan pajak, termasuk di dalamnya lebih dari 330 politisi, 130 miliarder dunia. Nama pemimpin dunia yang namanya terseret dalam laporan tersebut yakni Raja Yordania, Abdullah II. Setelah itu ada pula nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan nama Perdana Menteri Ceko Andrej Babis. Ada pula keluarga Presiden Kenya,
Uhuru Kenyatta yang dilaporkan memiliki perusahaan dengan nilai saham dan obligasi setara dengan sekitar 30 juta dolar AS atau sekitar 426 miliar rupiah. BBC menyimpulkan, laporan Pandora Papers tersebut mengungkap nama-nama orang terpenting di dunia yang menggunakan perusahaan offshore rahasia untuk menyembunyikan kekayaan mereka.